Ulang lagi. Jadi ini ya, ini adalah huruf-huruf yang ada pada ayat-ayat pembuka surat atau fawatihus suwar atau harful muqatta'ah namanya. Nah, ini ya, semua ini namanya adalah ya mad tabi'i harfi, panjangnya 2 harokat. Ya, tidak boleh lebih. Ini ya. Oke. Kemudian ada lagi 8 huruf berikutnya yang ada di kelompok mad lazim harfi. Kalau ini mad tabi'i harfi, ada 8 kelompok huruf lagi yang masuk ke dalam ya. Bisa ada benderanya di atasnya. Lalu begini. Masuk ke dalam ini namanya kelompok mad lazim harfi. Ini ada titiknya ya. Ada 8 huruf ini. Ya, nah di beberapa ayat surat Al-Quran antara huruf yang tergolong sebagai mad tabi'i harfi dengan mad lazim harfi ini bergabung gitu ya. Nah, contohnya misalnya pada surat yang diawali dengan seperti ini. Di Al-Quran, sebentar saya cek dulu ya. Saya ingatnya yang Quran Indonesia. Kalau Quran Madinah, haknya itu ada alif kecilnya. Ya, ada alif kecilnya kalau nggak salah ya. Atau ibu-ibu bisa cek di buku tajwid. Oh, di buku tajwid nggak kelihatan juga. Kita lihat di surat Al-Mu'min ya, surat ke-40. Saya ambil dulu, saya lihat dulu tulisannya, takut salah saya mencontohkan. Oh ya, di Al-Quran Timur Tengah, di haknya ini tidak ada harokat apa-apa ya Bu. Jadi cirinya mad tabi'i, kalau mad tabi'i biasa atau mad asli, itu ada harokatnya. Tapi kalau mad tabi'i harfi, huruf-hurufnya tidak ada harokatnya. Lalu yang mad lazim harfi, dia ada benderanya. Itu dulu ya, cirinya itu. Ya, atau misalnya di Yasin juga sama. Jadi ya-nya ada titik tapi tidak ada harokat lalu di sini ada gitu. Ya. Atau apalagi misalnya yang ada kalau to dan toha udah jelas dia begini saja. Kemudian ada lagi surat Maryam yang agak panjang, dia ada kaf, ada ha, ada ya, ada ain, ada shad. Nah, di ya yang merupakan bagian dari mad tabi'i harfi dan ha itu tidak ada harokatnya, tapi di kafnya ada bendera, di ain ada bendera, di shad ada bendera. Gitu. Itu dulu diingat-ingat. Saya ngecek lagi, takutnya saya salah. Ya, betul ya. Kalau di Quran Madinah, sekali lagi, untuk mad tabi'i harfi tidak ada harokat apapun. Ya, untuk mad lazim harfi, sekali lagi hati-hati bukan mad lazim kilmi. Kalau mad lazim kilmi dia ada di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah surat biasanya. Tapi kalau mad lazim harfi hanya ada di ayat-ayat pembuka surat atau di ayat pertama atau ayat kedua. Ya, di surat Maryam seperti ini. Kafnya ada bendera, ain ada bendera, shadnya ada bendera, tapi untuk ha dan ya-nya tidak ada harokat apapun. Oke, itu diingat dulu tanda-tanda tulisannya ya. Nah, sekarang bagaimana cara menguraikannya? Cara menguraikannya, itulah kenapa ibu-ibu di buku 5 Baligo ayat halaman ke mana ya? Nah, halaman ke-9 itu diajarkan huruf hijaiyah berikut tulisannya. Jadi ada alif sampai ya di situ, lalu di bawahnya ada tulisannya alif, tulisan Arabnya seperti apa. Ini gunanya nanti ke sini larinya. Misalnya huruf alif pada surat Al-Baqarah. Nah, ini kan ada huruf alifnya ya.
ada huruf alifnya, lamnya ada bendera, mimnya ada bendera. Apakah kita langsung uraikan? Alif enggak ya. Jadi cara menguraikan harful muqatta'ah ya dalam ilmu tajwid, kita harus uraikan dulu cara penulisan hurufnya supaya bisa menguraikan hukum tajwidnya. Jadi step pertama, Ibu harus tahu tulisan Arabnya seperti ini untuk untuk ayat-ayat buka surat. Yang kedua, ibu harus tahu bagaimana cara menuliskan atau menguraikan huruf-hurufnya terlebih dahulu secara tulisan. Jadi alif itu diuraikannya seperti apa sih? Nah, alif itu ternyata tulisannya gini, alif. Nah, jadi harus diuraikan seperti ini. Lalu lam harus gimana lam? Lamnya panjang, Bu. Kenapa lam panjang? Ingat, mad lazim ya, atau mad far'i secara umum, mad far'i zaid itu kan ketika huruf mad bertemunya dengan sukun, dengan alif, dengan tasjid kan gitu. Maka di sini lam ada alifnya, ada madnya, baru dia bertemu dengan sukun. Ya, gitu. Lalu di sini mim, bagaimana menguraikannya mim? Mim yang menguraikannya mi-nya panjang dulu. Ya, ini ada huruf mad bertemu lagi dengan sukun. Itulah kenapa disebut mad lazim. Tapi karena dia letaknya ada di awal ayat, makanya disebut lazim harfi itu. Ya, nah coba perhatikan. Dari huruf-huruf ini alif, lam. Ini fa sukun, ketemu lam, nggak ada masalah ya. Nah, ini lihat. Ketika huruf lam, ujungnya huruf mim, Bu. Ternyata ketemu dengan mim lagi. Mim ketemu dengan mim lagi. Nah, ini jadi masalah. Itulah kenapa nanti di sini ada hukum baru yang kita gunakan. Mim ketemu mim. Tinggal mim ya. Nah, makanya ketika baca alif lam harus kita dengungkan karena mim ketemu mim di situ. Ada idgham mimi gitu. Ya. Nah, barulah kita uraikan uraikan step ketiganya baru diuraikan hukum tajwidnya. Alif ada hukumnya enggak? Enggak ada, Bu. Pak sukun ketemu lam ada hukum enggak? Enggak ada. Berarti alif ini udah enggak ada apa-apanya. Aman. Nah, sekarang di sini la ketemu mim sukun, la-nya panjang ketemu mim sukun. Mad lazim jatuhnya. Nah, di sini harus kita uraikan. Ya, belanja dulu. Yang di sini kita uraikan mad lazim harfi. Nah, lalu tadi dari kita langsung ke mim dulu deh. Mim juga sama. Ini mi panjang nih mad asli tadinya ketemu mim lagi sukun, maka di sini terjadi hukum mad lazim harfi. Jangan lupa tadi di sini ada mim ketemu mim. Mim ketemu mim tadi apa? Idgham mimi. Nah, gitu. Seperti itu. Ya, idgham mimi. Ya. Oke, jadi sekali lagi stepnya yang pertama kita harus tahu tulisannya dulu. Alif lam mim tulisannya seperti ini. Yang kedua kita harus uraikan huruf per huruf dari alif lam mim tersebut. Uraikan tulisannya. Yang ketiga baru kita uraikan hukum tajwidnya. Bisa dipahami ya, insya Allah. Ya. Nah, sekarang misalnya saya mau ngambil surat Toha. Kalau Toha gimana menguraikannya? Toha. Sekali lagi, yang pertama kita uraikan dulu hurufnya. Po kan dibaca panjang 2. Po berarti. Lalu haknya dibaca panjang 2. Gitu. Baru yang kedua, kita uraikan hukum tajwidnya. Apa itu hukum tajwidnya di sini? Oh, ternyata po karena dia ketemu alif, fathah ketemu alif berarti mad tobi'i nih. Tapi karena ada di awal ayat, dia disebut mad tobi'i
Matobi. harfi. Gitu. Ini juga sama, H juga sama. Mau OBI harfi gitu ya. Sekarang saya mau ambil contoh yang ada mat lazim harfinya, tapi dia ada mat tobi harfinya. Misalnya kita ambil tadi hamim ya. Hamim. H-nya tidak ada harokat apa-apa, tapi mimnya ada bendera. Oh, berarti ini ada dua jenis mat di sini. Tapi jangan langsung diuraikan. Pertama kita tulis dulu hurufnya H, lalu mim. Gini. Ya. Nah, baru yang kedua kita urai. Apa uraian hukum tajwidnya? Oh, si H ini adalah mat tobi ini, tapi karena di awal ayat maka disebut mat tobi'i harfi. Lalu mim, oh mim ini mat asli ketemu sukun berarti mat lazim nih. Tapi karena dia di awal ayat maka dia disebut mat lazim harfi. Gitu. Ya, oke, insya Allah mudah ya. Yang perlu diwaspadai tadi adalah ketika ada hukum lainnya. Nah, bukan cuma mat. Saya ambil contoh yang panjang. Surat Maryam ya. Ini panjang nih. Ya, kaf, ya, ain, shad. Jadi, oh udah tahu nih tulisannya gini. Yang pertama tadi, jangan lupa stepnya adalah menuliskan dulu, menguraikan dulu hurufnya. Kaf itu seperti ini, Bu. Lalu H seperti ini. Lalu ya seperti ini. Lalu ain. Nah. Ya, lalu shad. Nah, lihat. Baru yang ketiga kita uraikan hukum tajwidnya. Yang kedua kita uraikan apa hukum tajwidnya? Kaf. Oh, ini mat asli ketemu sukun, berarti mat lazim karena dia ada di awal ayat, jadi mat lazim harfi. Gitu. Lazim harfi. Kalau H, nah, hayya kohar, oh ini mat Matobi'i harfi. tobi'i harfi. Kalau ya sama, oh iya matobi harfi juga kan gitu ya. Ini ternyata bisa pakai tangan, punya laptop tapi nggak ngerti pakainya, begini nih jadinya. Dari kemarin bingung. Lalu ain. Nah, ain ya sebenarnya ini agak rancu nih ain ini ya. Karena kan ain di sini bukan mat ya, tapi tidak apa-apa. Ini kita uraikan sebagai mat apa? Lazim harfi ya. Nah, tapi karena dia bukan huruf mat, makanya ketika baca ini ain ini, Bu, ya. Bisa juga orang menyebutkannya sebagai apa, Bu? Ini ain kan fathah diikuti ya sukun, itu lin. Lin bukan? Lin. Ketemu huruf sukun. Jadi ada yang menyebutkan ini madlin katanya. Ya, nggak bisa disalahkan juga ya. Nah, dari sisi panjang, madlin itu ada pilihan. Ada 2, 4, ada 6. Maka boleh nggak kita baca 4? Boleh, Bu. Ya, ini kan panjang nih. Kalau nafas Ibu nggak kuat, kurangi di ainnya. Dari 6 boleh jadi 4 saja. Gitu. Lalu shad juga sama. Ini mat lazim harfi karena mat aslinya ketemu dengan sukun gitu ya. Tapi perhatikan, ternyata ada bunyi nun di situ, ada bunyi n. Nah, kalau ada bunyi n kita harus waspada. Di sini ternyata ada dengung. Dengung apa di sini? Nun sukun ketemu shad, apa itu? Ikhfa ya. Nah, gitu, Bu. Begitu cara menguraikannya. Bisa dipahami ya, insyaallah. Iya. Nah, gitu. Ya, oke. Nanti yang
yang kalimat-kalimat lain dicoba sendiri Bu di rumah ya. Jadi intinya harus tahu dulu cara menuliskannya. Di buku tadi itu sudah dituliskan nun tulisannya seperti apa, kaf tulisannya seperti apa, ada di halaman bagian mat itu ya, di halaman terakhir. 30. Halaman 61 tuh dituliskan di situ bagaimana cara menuliskan nakosong asalukum itu. Ya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Tinggal praktek. Tinggal praktek. Praktek. Ya, nanti kita praktek ya. Saya kasih PR. Oke, kalau sudah selesai, punya waktu sekitar 5 menit, saya akan masuk ke bab tebal dan tipis. Tafhim wa tarkik, ya, halaman 64. Ya. Di buku dijelaskan tafhim ialah suatu ungkapan tentang beratnya karakter suara huruf ketika diucapkan sehingga mulut dipenuhi oleh gema. Nah, dipenuhi oleh gema. Gimana caranya? Dari yang saya pelajari bersama Ustadz Anwar, ya, tafhim itu bagaimana supaya gema, ya, harus melibatkan pangkal lidah meskipun dia bukan huruf isti'la. Ya, jadi ketika ro tebal itu pangkal lidah juga agak naik sedikit. Ya, gitu. Sebaliknya ketika tarkik, ya, hurufnya itu tipis, ramping karakter suara hurufnya ketika diucapkan sehingga mulut tidak dipenuhi oleh gema. Jadi nggak usah dinaikin pangkal lidahnya. Gitu. Tetapi kalau huruf isti'la tetap ya Bu, mau agak tipis maupun tebal, dia harus tetap menggunakan pangkal lidah karena memang makhraj hurufnya dari situ. Ya, sifat hurufnya dari situ juga. Ya, jadi tebal dan tipis. Ya. Nah, Ibu ingat aja dulu yang pertama, ya. Waktu belajar huruf hijaiyah, huruf itu ada dua, ada yang tebal, ada yang tipis ya ketika fathahnya. Huruf yang ketika fathah tipis yaitu huruf yang ujungnya kalau dibunyikan bunyinya a, ba, ta, sa, ja, ha, daza, sa, sya, dan seterusnya sampai ya, itu huruf tipis. Sedangkan huruf tebal itu adalah ketika bunyinya o, betul. Jadi huruf-huruf tebal bunyinya o, ya. Apa yang tebal? Ya itu huruf apa saja Bu? Oh. Nah, ho, so, do, o, ditambah dengan ro. Ketika dia fathah kan jadi tebal ya, gitu. Itu Bu, yang tebal. Nah, coba perhatikan. Ho, so, do, to, go, o, go, itu huruf-huruf apa Bu? Huruf tebal. Nah, huruf isti'la ditambah ro ya. Satu. Nah, jadi yang tebal tuh ini nih hurufnya. Selain yang ini, hurufnya isti'la ada 7 ditambah ro. Ya, selain yang ini berarti dia masuknya ke tipis. Maka nanti huruf isti'la itu otomatis akan masuk ke dalam hukum tebal tipis juga. Kok lari ke sini? Isti'la akan lari ke dalam huruf tebal dan tipis, ya. Oke, jadi yang masuk ke dalam pembahasan tebal tipis itu yang pertama adalah huruf isti'la. Yang pertama huruf isti'la. Jadi tadi basicnya, dasarnya istilah itu huruf apa Bu? Huruf tebal. Huruf tebal. Maka apapun keadaannya, maksudnya keadaannya di sini adalah harokatnya, apapun harokatnya pada huruf isti'la, dia pasti tebal Bu. Cuman tebalnya nanti ada yang tingkatannya kuat. Ya, dua-duanya tetap tebal, tapi yang satu kuat tebalnya ya. Yang satunya lagi tebalnya agak berkurang. Nah, agak ringan gitu ya kira-kira. Bahasanya gini, kalau di buku ya tebalnya lebih ringan ya. Lebih ringan.
Oke. Nah, yang tebalnya kuat apa saja ketika istilahnya? Nggak bisa nih. Iya, sebentar Bu ya. Masih belum tahu caranya saya. Bentar. Yang tebal tadi, yang pertama ya, istilah ya. Istilah yang tebalnya kuat kapan? Ketika fathah ya, atau dia ketika domah. Ya, ketika domah itu tebalnya kuat. Jadi ketika harokatnya fathah sampai dengan apapun ya hurufnya, go itu fathah, dia tebalnya kuat Bu. Ya. Atau ketika huruf istilahnya sukun tapi didahului oleh fathah atau domah, itu tebalnya kuat. Ya. Jadi dia sekali lagi tetap tebal, tapi dia tebalnya kuat. Yang tebalnya agak ringan yang mana? Nah, tadi kan fathah dan domah udah masuk ke yang tebalnya kuat, maka betul. Istilah yang tebalnya agak ringan, ya itu ketika istilahnya kasroh, ya, atau ketika dia sukun misalnya, ya, didahului oleh kasroh, gitu. Ya. Oke, ini penting Bu. Jadi ingat-ingat kuncinya ada fathah, domah itu pasti tebal. Tapi kalau kasroh dia mempengaruhi ketebalannya jadi malah lebih tipis gitu tebalnya. Tebal ringan. Ya, kalau untuk istilah karena dia memang huruf tebal, meskipun dia kasroh tetap tebal tapi ketebalannya sedikit berkurang gitu ya. Oke, paham ya sampai sini? Ini udah jam 8 aja, subhanallah. Oke, sekarang pengantar ke hukum ro. Yang kedua, yang masuk ke dalam kategori hukum tipis tebal adalah huruf ro. Nah, huruf ro itu karena tadi ketika dia fathah termasuk tebal, ya. Nah, cuma nanti dalam prakteknya ternyata nggak selalu tebal gitu. Maka hukum ro nanti akan memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, pasti dibaca tebal. Yang kedua, pasti dibaca tipis. Yang ketiga, pasti dibaca, bukan pasti, boleh dipilih antara tebal atau tipis. Ya, jadi bahasa saya teti, tebal atau tipis. Jadi keduanya boleh digunakan. Ya, dalam prakteknya boleh dipilih salah satu. Ketika ibu memilih tebal benar, ketika memilih tipis pun benar gitu. Ya, oke. Tapi sebelum masuk ke sini, diingat-ingat lagi ketika ibu belajar mad. Ketika belajar mad, huruf mad apa saja, Bu? Fathah yang diikuti alif, oke? Lalu domah diikuti wawu sukun, betul nggak? Nah, ini nanti, Bu, ingat-ingat akan selalu berkaitan dengan ketika fathah, alif, domah, wawu, ini berteman tuh, Bu. Alif dengan fathah itu berteman. Domah dengan wawu itu partneran, ya. Dia nggak akan mungkin fathah dengan ya. Domah dengan ya, nggak mungkin. Ini partnernya fathah dengan alif, domah dengan wawu. Ini dua pasang ini akan selalu berkaitan dengan hukum yang tebal. Ya, ini diingat-ingat sekali. Yang kedua, kalau dia kasroh, pasangannya siapa, Bu? Ya, sukun, ya kan? Ya. Nah, kalau ya sukun yang berpasangan dengan kasroh, dia nanti kaitannya selalu ke tipis. Ingat-ingat itu. Kalau ibu ingat ini, nanti menghafalkan ro tebalnya lebih mudah insya Allah. Ya. Yang ketiga,
Ya, ini kan ini 1, 2 ya. Yang ketiga itu yang ke C, itu ingat-ingat Bu, isti'la tadi. Isti'la. Isti'la. Isti'la itu ketika tebalnya kuat tadi ketika harokatnya apa Bu? Fathah dan domah. Fathah dan doma. Ketika isti'la berharokat fathah domah dia tebalnya kuat, maka ketika ro nanti bersinggungan dengan isti'la fathah atau domah, ro-nya terpengaruh Bu. Karena isti'la sendiri udah tebal, lalu harokatnya fathah atau domah dia makin tebal gitu ya, maka si ro-nya terpengaruh jadi tebal. Ya. Nah, isti'la fathah domah dia larinya pasti ke tebal Bu. Nggak ada pilihan lain. Ini larinya ke tebal. Kalau gitu, kalau istilahnya kasar larinya kemana Bu? Tipis ya. Masa sih? Kayak lagi saya tanya, istilah tadi huruf tebal atau tipis? Tebal ringan. Nah, Tadi yang pertanyaan kedua itu. oke, istilah kan tebal ya. Ketika dia kasroh atau dia sukun sebelumnya kasroh, maka tetap tebal kan? Tebal tapi Nah, tetap tebal, tapi dia lebih ringan ketebalannya. Jadi ingat, dia tetap tebal, tapi ringan ketebalannya. Jadi kalau ro ketemu istilah kasroh, Bu, tetap terpengaruh. Ya, terpengaruh. Gara-gara istilahnya dia bisa tebal, lalu karena harokat istilahnya kasroh, dia boleh juga jadi tipis. Gitu, Bu. Jadi pahami Oh, nggak? jadi dia bisa dibaca tebal tipis. Betul. Kalau nanti istilah berkaitan dengan apa namanya? Istilah kasroh, ya, maka kemungkinannya 2. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Tidak boleh hanya satu, tebal saja atau tipis saja nggak boleh. Gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, sampai situ dulu. Pengennya sih dilanjutin. Tapi udah jam 8:05. Kalau ibu-ibu nggak keberatan, saya lanjutin. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Basicnya dulu ini ya. Jadi gini, mohon maaf kalau cara mengajar saya agak berbeda karena saya pribadi agak susah kalau suruh ngapain urutan A sampai J begini, saya agak susah Bu. Jadi saya petakan pikirannya seperti ini dulu ya. Saya petakan dulu pikirannya seperti ini supaya ibu-ibu lebih mudah memahaminya nanti atau menganalisanya nanti lebih mudah juga. Gitu. Jadi sekali lagi bekal untuk hukum ro ya. Jangan lupa fathah selalu berteman dengan alif, doma selalu berteman dengan wawu. Ya. Jadi nanti ketika ro berkaitan dengan fathah, dengan alif, dengan doma, dengan wawu, dia pasti akan tebal. Ya. Lalu kalau kasroh itu temannya pasti ya. Jadi kalau ro nanti bersinggungan dengan kasroh atau ya, ro itu nggak punya pilihan, dia pasti tipis. Gitu. Sebaliknya, kalau ro nanti bersinggungan dengan istilah, kita harus lihat istilahnya. Tapi jangan lupa istilahnya sudah tebal. Jadi sebenarnya istilahnya itu berpengaruh banget ke si ro-nya gitu loh. Ya, ketika istilahnya nggak ada harokatnya, si ro itu udah goyang gitu. Nah, ketika istilahnya punya harokat fathah atau domah, maka ro-nya keikut tebal gitu. Karena istilahnya kan makin tebal, kuat karena dia ketebalannya. Ketika istilah harokatnya kasroh, tadi istilah sering ketika nggak ada harokat aja, ro-nya terpengaruh oleh istilahnya. Maka ketika ro-nya kasroh, tetap dia terpengaruh oleh si istilah, cuman karena kasroh tingkatan ketebalannya sedikit berkurang, lalu kasroh sini tadi berkaitan dengan tipis, maka ro ketika bersinggungan dengan istilah kasroh atau istilah kasroh tadi, maka ro-nya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tebal karena dia dipengaruhi oleh istilahnya. Kemungkinan kedua dia tipis karena dipengaruhi oleh kasrohnya gitu. Bisa dipahami ya Bu? Ya Bu, yang ketemu itu berarti ketemunya sebelum huruf ro kan? Kalau dengan istilah itu kalau yang fathah dan domah ketemunya setelah ro. Jadi ro dulu baru istilah. Tapi kalau yang istilahnya satu lagi Bu, saya lupa. Ketika istilahnya sukun ya, istilahnya sukun itu juga
nanti apa namanya? Alhamdulillah. Ya. Bukan. Sukun, istilahnya sukun, tapi sebelumnya kasroh ya Bu. Nah, pokoknya istilahnya sukun sebelumnya kasroh sama dengan ro-nya berhubungan dengan istilah kasroh. Dia kemungkinannya dua, tipis atau tebal gitu. Ya, gitu. Jadi kalau yang untuk yang tipis tebal itu posisinya ya bisa sesudah ro, bisa sebelum ro. Kalau sesudah ro, ketika istilahnya itu berharokat. Kalau sebelum ro, istilahnya itu biasanya sukun. Gitu. Kalau istilahnya sebelum ro, itu biasanya dia sukun. Gitu. Tapi kalau istilahnya sesudah ro, itu biasanya dia berharokat, mau fathah, doma atau kasroh. Nanti kita tinggal tentukan aja. Oh, dia fathah berarti ini tebal. Oh, dia kasroh berarti boleh tebal, boleh tipis gitu. Bingung ya? saya kasih contoh sedikit begini. Ada kata ini ya. Fir'aun. Nah, Fir'aun. Ini ro-nya sukun ya, Bu? Nah, ya kan? Nah, ketemu dengan bukan istilah, Ibu nggak usah pusing. Berhenti di sini aja. Tipis. Ya, berhentinya di sini. Oh, tipis sudah. Tapi ketika ada kata-kata seperti ini, Firqo atau firqo. firqotun misalnya, ya. Firqotun. Seolah-olah kan ro-nya harusnya sukun ya, sukun. Seolah-olah ro-nya kan harusnya tipis ya. Nah, Ya, tapi ternyata lihat, oh setelah ro ada huruf istilah. Jadi tebal ya, Bu. Perhatikan, oh kalau istilah pasti tebal nih. Tapi jangan yakin dulu pasti tebal, lihat lagi harokatnya. Oh, fathah pasti tebal, gitu. Ya. Tapi kalau kata-katanya begini, ini fir-nya tipis kan ya? Nah, ternyata ketemu istilah. Pasti tebal. Sekali lagi, kemungkinan besarnya memang tebal, tapi bisa jadi bukan cuma tebal. Tipis. Nah, maka kita lihat, nah ini, oh ternyata kasroh berarti tebal benar, tipis pun benar gitu. Boleh tebal, boleh tipis. Ya, ini kurang perhatikan. Setelah ro sukun, posisinya istilahnya itu pasti berharokat ya. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi yang saya bilang, apa namanya? Nah, ini Bu. Nah, misalnya gini. Gitu. Nah, ro-nya ini kan kalau kita wakofkan, kita berhentikan, ro-nya kan jadi sukun ya. Ya. Ro-nya dibacanya apa, Bu? Bisa tipis kali. Nah, lihat, oh ternyata sebelum si ro ini ada huruf sukun, tapi sukunnya istilah. Si istilah ini karena dia tebal sebenarnya ya, huruf tebal berpengaruh ke ro. Tapi apakah ro-nya dibaca tebal? Hanya tebal maksudnya. Belum tentu. Kita lihat lagi, oh ternyata sebelumnya ada oh. Tetap tebal, tapi boleh juga dibaca tipis. Kenapa? Ya itu karena ada si kasroh. Jadi gini, kalau istilahnya udah berharokat, fathah, kasroh, doma, kita langsung bisa tentukan ya Bu, tebal tipisnya. Tapi kalau istilahnya sukun, Ibu mesti perhatikan lagi. Karena nggak bisa si sukun ini menentukan 100% gitu ya. Harus lihat lagi, ada harokat lagi yang sebelumnya. Apakah fathah, kasroh, atau doma. Ketika harokatnya fathah, misalnya saya ganti di sini, misalnya saya ganti fathah, misalnya. Kotor. Itu ro-nya nggak ada pilihan, dia harus tebal. Kalau kasroh, pilihannya bisa tebal, bisa tipis. Bisa dipahami sampai sini insya Allah ya. Bisa insya Allah. Nah, ya. Gitu. Ya. Oke, tapi nanti akan saya jelaskan lebih runut lagi. Ini karena kita sudah mau ujian ya Bu, tinggal sebulan mungkin ya. Ya tiap hari tajwid mumet nggak? Paham sekarang Bu. Jadi patokannya itu huruf-huruf istilah ro termasuk ro kan. Jadi kalau dia
Fathah tebal ya. Fathah Ya. doma tebal. Ya. Kalau kasroh, nah, Kalau kalau kasroh, kasroh, tapi istilah bisa tebal, bisa tipis kan? betul, gitu, ya. Oh Oke. iya, padahal kemarin udah capek-capek, bukan capek-capek, udah berusaha sekeras mungkin hafalin. Gak masuk-masuk juga. Ya, Ini roh mana yang tebal, mana yang tipis. ya. Insya